Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 3 akan menerangkan materi UTS kami kemarin pada matkul manajemen strategis. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Farisada Agustina, dan rekan-rekan saya. Saya Keisha Safa Salsabila. Saya Richard Disteren. Dan saya Muhammad Zaki Faizulah. Saya Mufik Akbar. Baiklah, kami langsung ke materi pertama, yaitu analisis visi. Di sini kami mengambil bidang teknik informatika, yaitu visinya menjadi program pendidikan akademik yang terkemuka di bidang riset dan rekayasa informatika yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak tinggi, berwawasan keilmuan, profesional, dan mempunyai keunggulan ilmu sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Lalu kami melakukan analisis pada visi tersebut, yaitu teknik informatika ingin menjadi program studi yang unggul pada bidangnya, yang berdaya saing global, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis riset serta kewirausahaan. Lanjut ke analisis misi. Pada bidang teknik informatika ini memiliki misi menghasilkan tenaga ahli yang profesional di bidang ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak yang mampu bersaing secara global serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak tinggi, dan berbudaya Indonesia. Menggiatkan penelitian di bidang ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta teknologi tepat guna. Lalu melakukan pengabdian yang berorientasi pada penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam berbagai aspek kehidupan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Nah, pada misi tersebut kami melakukan analisis misi dan mendapatkan 4 poin, yaitu pendidikan berkualitas tinggi, penelitian dan inovasi, pengabdian masyarakat, dan kolaborasi strategis. Lalu masuk ke materi selanjutnya, yaitu external factor evaluation. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perubahan status Unsri menjadi PTNBH atau otonomi lebih besar. Di sini kami berikan bobot 0,15 di peringkat keempat dan skor tertimbang 0,60. Yang kedua itu UU Minerba atau potensi kolaborasi riset di bidang TI. Bobotnya kami berikan 0,10 di peringkat ketiga dan skor tertimbang 0,30. Yang ketiga itu meningkatnya kebutuhan tenaga ahli TI di Indonesia. Kami berikan bobot 0,12 di peringkat 4 dan skor tertimbang 0,48. Yang keempat, perkembangan pesat teknologi di bidang AI, Big Data, IoT, dan lain-lain. Bobotnya 0,13 di peringkat keempat dan skor tertimbang 0,52. Lalu yang keenam itu persaingan ketat dari PTN atau PTS lain. Memiliki bobot 0,12 di peringkat kedua dan 0,24. Lalu ada dukungan pemerintah terhadap industri kreatif digital, memiliki bobot 0,08 di peringkat ketiga dan skor tertimbang 0,24. Lalu keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur TI, memiliki bobot 0,10 di peringkat kedua dan skor tertimbang 0,20. Lalu yang kedelapan itu perubahan kurikulum yang cepat, memiliki bobot 0,08 di peringkat ketiga dan skor tertimbang 0,24. Dan yang terakhir itu kesenjangan skill lulusan dengan kebutuhan industri, memiliki bobot 0,12 di peringkat ketiga dan skor tertimbang 0,36. Lalu kita totalkan bobot tersebut menjadi 1 dan skor tertimbangnya 3,18. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Richie. Baik, selanjutnya analisis IFA. Skor total 3,18 menunjukkan bahwa Prodi Teknik Informatika Unsri memiliki respon yang di atas rata-rata terhadap peluang dan ancaman eksternal. Peluang terbesar adalah perubahan status PTNBH dan perkembangan teknologi. Ancaman terbesar adalah persaingan dan kesenjangan skill. Lalu yang kedua, keterangan bobot. Bobot menunjukkan pentingnya suatu faktor terhadap kesuksesan Prodi TI Unsri. 0 tidak penting, 1 sangat penting. Lalu peringkat. Tingkat respon Prodi terhadap faktor tersebut. 4 respon sangat baik dan 1 sangat buruk. Kemudian selanjutnya RUU Minerba.
UU Minerba yang baru dapat membuka peluang bagi prodi teknik informatika. Salah satunya untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologi, untuk mendukung kegiatan pertambangan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Misalnya, pemantauan lingkungan, manajemen data geospasial, dan otomatisasi proses. Kemudian yang terakhir, perubahan status. Dengan status PTNBH, Unsri memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, akademik, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada Internal Factor Evaluation atau IFA. Strengths atau kekuatan. Pertama, akreditasi prodi. Asumsikan baik sekali atau unggul. Bobot kami berikan 0,15, peringkat 4, dan skor tertimbang 0,60. Kedua, kualitas dosen. Jumlah S3, publikasi, dan sertifikasi. Bobot kami berikan 0,12, peringkat ketiga, lalu skor tertimbang 0,36. Ketiga, fasilitas laboratorium komputer yang memadai. Bobot kami berikan 0,10, peringkat ketiga, dan skor 0,30. Selanjutnya, jaringan kerjasama dengan industri. Bobot kami berikan 0,08, peringkat ketiga, dan skor 0,24. Yang kelima, minat calon mahasiswa yang tinggi. Bobot kami berikan 0,10, peringkat keempat, dan skor 0,40. Weakness atau kelemahan. Kurikulum yang kurang up to date dengan industri. Bobot yang kami berikan 0,12, peringkat 2, dan skor 0,24. 7. Keterbatasan skill dosen di bidang teknologi terbaru. Bobot kami berikan 0,10, peringkat kedua, dan skor 0,20. Selanjutnya, kurangnya kegiatan soft skill development. Bobot kami berikan 0,08, peringkat 2, dan skor 0,16. Selanjutnya, promosi prodi yang kurang efektif. Bobot yang kami berikan 0,05, peringkat 2, dan skor 0,10. Yang terakhir, sistem administrasi yang belum sepenuhnya online. Bobot kami berikan 0,10, peringkat 2, dan skor 0,20. Jadi total bobot ada 1, dan total skor adalah 2,80. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Keisha. Baik, selanjutnya yaitu IVE. Analisis IVE, skor total 2,80 menunjukkan bahwa Prodi Teknik Informatika Unsri memiliki kekuatan internal yang sedikit di atas rata-rata, namun masih banyak kelemahan yang perlu diatasi. Kekuatan utama adalah akreditasi dan minat mahasiswa. Kelemahan utama adalah kurikulum dan skill dosen, keterangan bobot dan peringkat. Bobot menunjukkan seberapa penting faktor internal untuk kesuksesan Prodi TI Industri. Selanjutnya peringkat, yaitu seberapa kuat atau lemah faktor internal tersebut. Fungsi area bisnis program studi. Posisi kajur atau ketua jurusan bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan program studi, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, sekjur atau sekretaris jurusan, yaitu membantu kajur dalam tugas administratif dan operasional sehari-hari, seperti pengelolaan data mahasiswa, penjadwalan kuliah, dan koordinasi dengan dosen maupun staf. Selanjutnya ada admin, yaitu melaksanakan tugas administratif seperti pengelolaan surat menyurat, pengarsipan dokumen, dan pelayanan informasi kepada mahasiswa maupun dosen. Selanjutnya adalah dosen, yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dosen juga berperan sebagai pembimbing akademik dan mentor bagi mahasiswa. Yang terakhir ada mahasiswa, yaitu merupakan customer utama dari program studi mahasiswa, diharapkan aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi area bisnis Fakultas Ilmu Komputer. Di posisi dekan memiliki fungsi yaitu pemimpin tertinggi di fakultas yang bertanggung jawab atas seluruh program studi dan unit di bawahnya. Dekan menetapkan kebijakan strategis dan mengawasi pelaksanaannya. Wakil dekan berfungsi sebagai membantu dekan dalam bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama. Ketua dan sekretaris jurusan berfungsi sebagai membantu dekan dalam bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama.
Selanjutnya adalah koordinator program studi yang bertanggung jawab atas pengelolaan program studi tertentu, misalnya teknik informatika, sistem informasi, dan sistem komputer. Selanjutnya adalah kepala laboratorium, mengelola laboratorium komputer dan memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Yang terakhir adalah staf administrasi dan teknisi, yaitu memberikan dukungan administratif dan teknis untuk kelancaran operasional fakultas. Selanjutnya adalah CPM, pada akreditasi, yaitu dengan bobot 0,15, pada Unsri memiliki peringkat 4, pada PTS memiliki peringkat 3, dan pada PTN memiliki peringkat 4. Selanjutnya adalah kualitas dosen yang memiliki bobot 0,12 dengan peringkat di Unsri 3, PTS 3, dan PTN 4. Selanjutnya adalah kurikulum dengan bobot 0,10 pada Unsri dengan peringkat 2, PTS 3, dan PTN 3. Selanjutnya adalah fasilitas dengan bobot 0,10, Unsri dengan peringkat 3, PTS 3, dan PTN 4. Selanjutnya adalah jaringan kerjasama dengan bobot 0,08 pada Unsri dengan peringkat 3, pada PTS dengan peringkat 4, dan pada PTN memiliki peringkat 3. Selanjutnya reputasi dengan bobot 0,10 pada Unsri dengan peringkat 3, PTS 3, dan PTN 4. Selanjutnya adalah biaya pendidikan dengan bobot 0,10, Unsri dengan peringkat 4, PTS 2, dan PTN 3. Selanjutnya adalah lokasi dengan bobot 0,05, Unsri dengan peringkat 3, PTS dengan peringkat 4, dan PTN dengan peringkat 3. Selanjutnya adalah soft skill development dengan bobot 0,08, Unsri dengan peringkat 2, PTS dengan peringkat 3, dan PTN dengan peringkat 3. Yang terakhir yaitu tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja dengan bobot 0,12, Unsri dengan peringkat 3, PTS dengan peringkat 4, dan yang terakhir PTN dengan peringkat 4. Dengan total keseluruhan pada bobot yaitu 1, Unsri dengan 3,05, PTS dengan 3,10, dan yang terakhir PTN dengan peringkat 3 dengan total 3,50. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zaki. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai CPM, yaitu analisis CPM. Skor Unsri pada TI adalah 3,05, sedikit di bawah PTS, yaitu 3,10, dan cukup jauh di bawah PTNY, yaitu 3,55. Ini menunjukkan bahwa Unsri memiliki daya saingnya di beberapa area. PTNY unggul karena reputasi dan kualitas dosennya, sedangkan PTNS unggul karena biaya yang lebih terjangkau. Keterangan pesaing yaitu PTSX, PTS di Sumatera Selatan dengan prodi TI yang cukup diminati, dan PTNY yaitu PTN lain di Sumatera Selatan atau PTN di pulau lain yang memiliki prodi TI unggulan. Selanjutnya mengenai SWOT matrik analisis dan pemilihan strategi. Yang pertama akan bahas mengenai opportunities, di antaranya opportunities strength dan weakness. Yang pertama kita membahas mengenai strength opportunity strategis. Yang pertama, memanfaatkan status PTNBH untuk meningkatkan kualitas dosen dan fasilitas. Yang kedua, mengembangkan program studi baru atau spesialisasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Lalu, weakness strategis, yaitu yang pertama, memperbarui kurikulum dengan melibatkan industri dan alumni, serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini. Dan yang kedua, meningkatkan skill dosen melalui pelatihan workshop dan sertifikasi di bidang teknologi terbaru. Lalu kita akan beralih ke trade. Strength trade strategis yang pertama yaitu meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing dengan lulusan PTN atau PTS lain. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk pengembangan. Lalu, weakness trade strategis yang pertama, melakukan evaluasi dan perbaikan kurikulum secara berkala untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Dan yang kedua, mencari sumber pendanaan alternatif seperti hibah, penelitian, dan kerjasama industri. Lalu kita kembali ke strength. Yang ketiga yaitu membangun branding yang kuat untuk prodi teknik informatika Unsri agar lebih dikenal dan diminati. Dan weakness-nya yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas layanan akademik dan kemahasiswaan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa dan mengurangi dropout rate.
Lalu selanjutnya yaitu tabel perbandingan strategi stabilitas universitas di Sumatera Selatan, yang mana terdiri dari 4 aspek dan 3 universitas, yaitu Universitas Sriwijaya atau UNSRI, Universitas Bina Dharma atau UBD, dan Universitas Muhammadiyah Palembang atau UM. Yang aspek pertama yaitu keuangan. Di UNSRI didukung dana pemerintah dan pengelolaan keuangan PTNBH. Di UBD bergantung pada biaya mahasiswa dan unit usaha kampus. Dan di UM mengandalkan biaya pendidikan dan dana yayasan. Lalu aspek akademik di UNSRI yaitu kurikulum berbasis MBKM, akreditasi A, dan dosen berkualifikasi S3. Dan di UBD program studi adaptif dengan industri dan akreditasi B+. Lalu di UM yaitu pendidikan berbasis nilai Islam dan akreditasi B. Lalu yang ketiga yaitu aspek operasional. Yang di UNSRI yaitu infrastruktur digital dan sistem akademik berbasis IT. Dan di UBD sistem manajemen berbasis ERP untuk efisiensi, dan di UM yaitu kombinasi sistem manual dan digital. Lalu aspek yang terakhir yang mana ada aspek daya saing. Yang di UNSRI sendiri memiliki aspek mitra industri nasional dan internasional, dan alumni di perusahaan top. Lalu di UBD yaitu fokus ke industri lokal dan startup, dan yang terakhir di UM yaitu berbasis syariah dan kolaborasi dengan fintech Islami. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Wafik. Lalu di sini kita akan membahas analisis industri TI di Sumatera Selatan. Yaitu yang pertama, pertumbuhan startup teknologi masih terbatas, namun ada potensi besar dengan meningkatnya e-commerce dan digitalisasi bisnis. Lalu kedua, ada kebutuhan tenaga kerja IT meningkat, terutama dalam bidang pengembangan software, keamanan cyber, dan data science. Lalu yang ketiga, ada perusahaan lokal mulai menerapkan digitalisasi, sehingga membutuhkan lulusan TI yang siap bekerja. Lalu yang terakhir, ada banyak mahasiswa dari Sumatera Selatan yang akhirnya bekerja di luar daerah, seperti Jakarta atau Bandung, karena keterbatasan industri lokal. Lalu di sini ada tabel analisisnya. Ada 4 aspek, yaitu yang pertama kerjasama dengan industri. Di UNSRI itu kemitraan dengan perusahaan besar dan pemerintah. Di UBD fokus pada industri lokal dan UMKM berbasis teknologi. Lalu di UMP yaitu kolaborasi dengan industri berbasis nilai Islam. Untuk aspek program magang dan sertifikasi, di UNSRI magang di perusahaan nasional dan internasional. Di UBD magang di startup lokal dan pelatihan berbasis industri. Lalu di UMP magang di perusahaan berbasis syariah. Lalu dari aspek inkubator startup, di UNSRI program startup berbasis riset dan inovasi. Di UBD inkubator startup berbasis bisnis digital. Lalu di UMP fokus pada fintech syariah dan bisnis halal berbasis teknologi. Lalu yang terakhir ada dari aspek teknologi yang ditekankan. Di UNSRI itu AI, Big Data, Cyber Security, dan Cloud Computing. Di UBD itu Software Development, UI UX, lalu ada Digital Marketing. Dan yang terakhir di UMP itu ada teknologi untuk ekonomi Islam dan fintech syariah. Lalu ada juga pangsa pasar berdasarkan tren pertumbuhan industri pendidikan. Industri pendidikan tinggi berbasis IT di Sumatera Selatan tuh mengalami pertumbuhan stabil sekitar 10-15% per tahun. Nah, di antara itu ada beberapa faktor utama yang mendukung pertumbuhannya itu. Ada satu itu digitalisasi industri dan pemerintahan, yaitu meningkatnya kebutuhan lulusan TI untuk transformasi digital. Lalu yang kedua ada program Kampus Merdeka, yaitu mahasiswa memiliki banyak kesempatan untuk magang dan proyek industri sebelum lulus. Lalu yang ketiga ada meningkatnya permintaan terhadap sertifikasi TI, yaitu banyaknya perusahaan lebih mengutamakan skill based hiring daripada sekedar ijazah. Ada juga tantangan yang harus dihadapi, yaitu satu, kurangnya universitas di Sumsel yang masuk peringkat nasional atau top 10 di Indonesia. Lalu ada minimnya riset dan inovasi berbasis industri. Lalu yang terakhir ada belum optimalnya kolaborasi antar universitas dengan sektor bisnis yang lain. Lalu di sini ada tabel perbandingan pertumbuhan pendidikan universitas di Sumatera Selatan. Ada 4 aspek lagi, yaitu dari jumlah mahasiswa. Di UNSRI sekitar 40.000 siswa. Di UBD ada sekitar 10.000 mahasiswa, dan di UMP ada sekitar 88.000 mahasiswa.
Untuk aspek program studi IT dan teknik di Unsri Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, D3 dan program magister. Lalu di UBD ada Teknik Informatika dan program D3. Lalu di UMP ada Teknik Informatika dan Bisnis Digital. Untuk aspek peningkatan mahasiswa dalam 5 tahun, di Unsri ada 15%, di UBD 20%, lalu di UMP 18%. Untuk aspek investigasi dalam digitalisasi di Unsri ada Smart Campus, LMS, lalu ada e-learning. Kalau di UBD ada Cloud Based Education, AI Driven Learning. Lalu terakhir UMP ada pendidikan berbasis nilai Islam dan digital. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada Farisadillah. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.